Perkenalkan, nama saya Kenneth Wemai. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan, tahun 2020. Di video ini, saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari sistem penginderaan beserta dengan fungsinya masing-masing. Nah, untuk teman-teman ketahui, pada tubuh manusia memiliki sistem penginderaan dengan berbagai fungsi ya teman-teman. Alat indera pada tubuh manusia disebut dengan panca indera. Hal ini karena sistem penginderaan pada manusia memiliki 5 alat indera. Kira-kira apa saja ya kelima alat indera tersebut? Ini penjelasannya. Nah, yang pertama adalah indera penglihatan. Indera penglihatan pada manusia adalah mata. Mata merupakan organ indera khusus yang mampu menerima gambar visual. Teman-teman, mata memiliki beberapa bagian, yaitu yang pertama ada kornea. Kornea mata berfungsi meneruskan cahaya yang masuk ke dalam mata. Yang kedua, ada iris. Iris merupakan selaput pelangi yang letaknya di belakang kornea mata. Yang ketiga, yaitu ada pupil. Pupil sendiri berfungsi untuk mengatur banyaknya cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian mata yang keempat adalah lensa. Teman-teman, lensa mata berfungsi untuk memfokuskan agar cahaya yang masuk ke dalam mata jatuh tepat pada retina. Bagian yang kelima adalah retina. Retina sendiri berfungsi untuk menangkap cahaya yang masuk ke dalam mata. Bagian yang keenam adalah saraf mata. Teman-teman, saraf mata memiliki fungsi untuk meneruskan rangsangan cahaya ke otak. Dan bagian mata yang terakhir adalah otot mata. Otot mata berfungsi untuk menggerakkan bola mata. Indera yang kedua adalah indera pendengaran. Teman-teman, indera pendengaran manusia adalah telinga. Telinga berfungsi sebagai indera pendengaran dan sebagai alat keseimbangan. Telinga sendiri terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah telinga luar. Telinga bagian luar terdiri atas daun telinga dan saluran telinga luar. Fungsi dari daun telinga untuk menerima dan mengumpulkan suara yang masuk ke dalam telinga. Selain itu, saluran telinga luar berfungsi untuk menghasilkan minyak serumen. Bagian yang kedua dari telinga adalah telinga tengah. Teman-teman, telinga bagian tengah ini merupakan suatu ruang di dalam tulang pelipis dengan dilapisi dengan jaringan mukosa. Untuk bagian yang ketiga adalah telinga dalam. Pada telinga bagian dalam terdiri atas jendela, labirin, dan juga organ korti. Indera yang ketiga adalah indera pembau atau hidung. Indera pembau memiliki fungsi untuk merespon rangsangan bau. Hidung adalah indera khusus yang terletak di dalam rongga hidung yang merupakan daerah yang sangat sensitif. Pada indera pembau, ada beberapa struktur yang perlu diketahui ya teman-teman. Yang pertama, yaitu sel-sel penyokong yang berupa sel-sel epitel. Yang kedua, sel-sel pembau atau sel olfaktori, yang berupa sel saraf sebagai reseptor. Sel olfaktori sangat peka pada rangsangan gas atau kimia. Indera yang keempat adalah indera pengecap. Lidah merupakan indera pengecap pada manusia. Pada permukaan lidah, terdapat tonjolan kecil yang disebut dengan papila, sehingga permukaan lidah terlihat kasar. Berdasarkan bentuk papila, dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah papila filiformis. Papila filiformis adalah berbentuk seperti benang. Papila tersebut banyak terdapat pada bagian depan lidah. Yang kedua adalah papila fungiformis. Papila fungiformis adalah papila yang berbentuk tonjolan, seperti kepala jamur.
Untuk letaknya, ada di bagian depan lidah dan di sisi lidah. Bagian yang ketiga adalah papilla circumvallata. Papilla circumvallata adalah papilla yang berbentuk seperti huruf V terbalik dan ada pada pangkal lidah. Nah, teman-teman, untuk indera yang terakhir atau indera kelima adalah indera peraba. Kulit merupakan indera peraba yang di dalamnya terdapat ujung-ujung saraf peraba. Bagian paling peka adalah ujung jari dan bibir. Kulit dapat membedakan kasar, halus, panas, dingin, dan juga rasa sakit. Kulit adalah organ yang memiliki fungsi sebagai pelindung tubuh dari berbagai hal yang dapat membahayakan, berperan dalam ekskresi, dan pengaturan suhu tubuh. Secara umum, kulit memiliki dua lapisan, yaitu lapisan epidermis dan lapisan dermis. Lapisan kulit yang pertama adalah lapisan epidermis. Lapisan epidermis adalah lapisan luar yang terus berganti, tipis, dan tidak mempunyai pembuluh darah ataupun sel saraf. Lapisan yang kedua adalah lapisan dermis. Lapisan dermis terletak di bawah epidermis dan terdiri atas sel-sel yang longgar dengan letak yang berjauhan dan mengandung pembuluh darah. Nah, teman-teman, itu adalah penjelasan singkat tentang sistem penginderaan pada tubuh manusia beserta dengan fungsinya masing-masing. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Terima kasih.